Ini katanya bukan pertama kali kamu kesini ya? Iya, bukan pertama kali. Itu di apartemen. Oke. Jadi ada yang menyamar menjadi wanita yang sangat cantik. Kembaran gue cewek, namanya Flo. Apa yang? Dia bukan mengiyakan. Apa yang? Dia bukan mengiyakan. Ketua. Allah. Untuk pertama kalinya, tim yang tak terlihat mampir ke daerah Depok. Menempuh sekitar 1,5 jam untuk bisa berada di lokasi ini. Sebuah rumah yang hampir 10 tahun terbengkalai. Tidak direnovasi oleh sang pemilik dan katanya beliau tidak punya budget untuk bisa merenovasi rumah yang luasnya hampir 600 meter persegi ini. Kalau teman-teman sudah bisa melihat sedikit, tampaknya sudah mulai ada sedikit kelongsoran di rumah ini karena memang sudah 10 tahun lamanya dikosongi. Permasalahannya adalah banyak yang bilang bahwa rumah ini sekarang menjadi sarang kuntilanak. Sebenarnya hanya jarak sekitar 100 meter ke depan sudah ada perumahan lainnya, tapi tidak ada orang yang tinggal di sekitar rumah ini. Bahkan banyak yang bilang juga bahwa di rumah ini ada penunggu atau golongan jin yang suka menggoda manusia untuk mempunyai perjanjian gaib dan menyiksa. Seperti apa sesungguhnya rahasia dan juga misteri yang ada di rumah ini? Bersama Nanda, Caca, dan Didit, kita akan melihat segala sesuatu yang tak terlihat. Dan sebelum saya tanya kepada sahabat saya bertiga ini tentang situasi rumah yang sangat angker ini, kita akan langsung Allah. Belum diundang nanti ya. Didi sudah ngundang sih. Udah ngundang ya Didi. Kita akan mengundang bintang tamu kita atau narasumber kita malam hari ini. Dia juga adalah seorang anak indigo yang sempat mengalami kerenggangan hubungan dengan keluarganya karena katanya keluarganya tidak percaya akan segala sesuatu yang dia lihat. Mungkin teman-teman bertiga juga pernah mengalami penolakan ini ya, rejection, tidak hanya dari keluarga tapi dari teman-teman dekat juga. Bahkan mungkin kalian dibilang orang yang memiliki kelainan mental katanya, atau punya penyakit kejiwaan. Melihat segala sesuatu yang orang biasa tidak lihat. Kita akan berbagi cerita dengan Philo Sebastian. Philo, silakan bergabung. Phil, Halo. sudah makan? Belum? Belum. Bisa nanti gampang. Nanti, oke. Phil sini sebelah Caca. Ini ada Nanda, ada Caca, ada Didit, dan ada banyak kuntilanak di sini. Ya. Banyak kuntilanak sini. Halo. Anaknya nunjuk Caca nggak? Ya itu dia. Phil, sehat? Sehat. Oke, boleh tahu usia Phil sekarang berapa? 25 tahun. Bagus rambutnya ya. Pernah jadi duta sampo lain nggak? Belum. Belum. Ini Bando merek apa nih? Kayak Nagita Slavina jangan-jangan sama mereknya. Oke, Phil majuan dikit. Sini ya saya. Ini katanya bukan pertama kali kamu kesini ya? Iya, bukan pertama kali. Di channelmu pernah ya? Pernah. Pernah. Tahun lalu. Tahun lalu. Yang kamu temukan katanya di sini banyak kuntilanak ya? Iya. Ya. Faktanya adalah Philo ini didemenin sama kuntilanak, teman-teman. Ya, begitulah. Betul. Betul. Coba jelaskan maksudnya disukain sama kuntilanak itu definisinya bagaimana? Allah.
Kucing. Duren jatuh kayaknya. Ya mungkin. Definisinya gimana maksudnya? Jadi kan biasanya kalau tiap orang itu, Mas Nada di sini. tiap orang ketika ada gangguan biasanya beda-beda kan. Iya. Ada yang lebih disukai pocong, ada yang lebih disukai genderuwo mungkin. Iya. Gua mungkin sejauh ini paling banyak yang gangguin kuntilanak. Jadi ya gua anggap mungkin entah karena guanya atau gimana, gue juga nggak gitu paham sih. Itu suara anjing apa suara yang Energinya nangis-nangis? mungkin Iya. energinya. Kebanyakan mancing kunti. Iya, Oh, gitu. jadi energinya Vilo ini adalah bikin Tante Kay itu Kucing. dinding tertarik dengan Vilo sama pembawaannya Vilo juga. Vilo pernah diajak making love, berhubungan nggak sama kuntilanak gitu? Pernah. Pernah? Serius? Serius. Terus? Serius? Horny gitu kuntilanaknya? Jin tuh punya nafsu ya? Tapi? Iya, jadi itu punya nafsu kan berpikir. kita pernah bahas Bang Obi Iya di sih. episode Kejadiannya kapan dan apa yang terjadi? Kejadiannya kalau nggak salah 2 tahun lalu. Itu di apartemen. Oke. Jadi ada yang menyamar menjadi wanita yang sangat cantik. Wow. Terus? Tapi gue merasa janggal gitu karena gue tinggal sendiri di apart. Nggak sama siapa-siapa, meskipun gue tinggal 2 kamar, 1 kamar itu kosong. Pada saat itu dia ganggu, kok ada yang aneh gitu, mulai belai-belai, mulai nyoba Oh iya. bagian sini, bagian sini. Itu perempuan tuh masuk ke kamar lo atau gimana? Masuk ke kamar, Oh dia nembus berarti ya? dia nembus, dia masuk ke kamar. Jadi emang udah langsung tidur di ranjang itu. Oke. Habis itu gue udah sadar gitu, maksudnya ini ada yang aneh nih, ini apaan? Jadi gue langsung omelin, gue teriakin, lu siapa, mau lu apa? Gak usah pura-pura, langsung wujud aslinya muncul. Jelek banget muka. Jelek banget. Habis itu gue ketakutan, gue minta tolong. Gue minta tolong Kang Angga, saudaranya Teh Risa, buat bantu bersihin. Karena udah ketakutan banget saat itu. Nggak ada dialog waktu itu sama si... Marah sih. Dia marah? Dia marah karena pertama ketahuan kalau dia etan, kedua, iya. Terus kalau udah marah kan bisa wujud aslinya muncul ya. aslinya muncul. Nah yang kalian bertiga lihat itu apa yang bikin Vilo sampai sebegitu didemeninnya sama kuntilanak? Yang tadi aku bilang Bang Obi di awal, energinya Vilo sama auranya ini tuh bikin Tante Kay itu tertarik sama dia. Gitu. Padahal gue sama Vilo agak gantengan gue dikit ya, agak gue gitu. Tapi kenapa dia gak tertarik sama gue kuntilanak gitu? Karena abang mungkin iya energinya beda sama Vilo. Kok Vilo ada pembawaan, kok cewek itu kan doyan cowok yang cool ya. Tapi nih, aku mau nanya nih ya, nggak tahu nih betul apa enggak. Waktu itu tuh Roy pernah bilang sama gue, Bang jangan, Allah. katanya Bang lu jangan keseringan coli gitu dia. Emang kenapa? Biasanya kalau lagi gitu, main gitu, itu kuntilanak demen ngeliatin, katanya gitu. Emang betul? Iya. Ya, jujur, bener emang betul? Nggak tahu, gua nggak pernah coli. Iya juga ya, lu nggak punya. Lu sebelum operasi. Lu nggak coli, Lu Cak? nanya sama gue. Iya juga ya, nama mata gue ke lu ya? Iya. Gua kira, Punya gue udah dipotong. lu perempuan pas lu. tulen ya, Cak ya? Oh iya. Gue nanya, aku nanya sama kalian bertiga, betul begitu? Jadi- Pernah nggak, maksudnya Mas Nanda lagi melakukan itu, tiba-tiba ada yang nongol gitu? Jujur aja. Untuk nongol sosok kuntilanak enggak. Tapi- Cuma emang pendamping saya juga ada sosok wanita juga. Oh, yang demen kalau lu lagi masturbasi? Enggak. Enggak. Jadi emang sebetulnya sosok kuntilanak itu emang suka dengan kita. Kita itu kalau yang mempunyai bakat ataupun apa bisa menjadi magnet buat kita, Bang. Jadi makhluk itu seneng dengan kita walaupun nggak kita undang. Kayak gitu, lebih ke sana sih. Oke. Kalau Vilo lagi begitu pernah diliatin? Nggak? Jawaban jujur ya, Iya. ketika begitu kan pikiran kotor. Heeh. Bahkan mungkin tontonan kotor. Heeh. Kemampuan kayak hilang sesaat. Oh. Ya, jawaban jujurnya itu. Saya fokus ke sana. Oh, sambil duduk. Jadi yang di pinggir, gue bodo amat, fokus ini tontonin. Iya. Jadi ketika lu Sambil sedang sambil duduk aja coli ya? aja. Mohon maaf. Hai, tolong. Halo semuanya. Penonton kita kebanyakan anak santri loh, Bang. Iya, suasana di... Tapi betul apa enggak itu? Jadi itu nggak salah ya kalau Roy pernah bilang kayak gitu lah, Bang ya? Enggak, Bang. Bener ya? Jadi ada energi yang diciptakan saat manusia sedang birahi. Vilo, aku izin nanya tentang keluarga boleh? boleh, Kalau nggak nyaman, nggak usah. Nyaman nggak? biasa aja. Biasa. Iya. Kalau nggak nyaman juga tetap aku tanya sih. Oke. Kita ngegas ya kayaknya. Yes, ya.
Sabar ya, Katanya Vilo kan sama Bang Obi harus nggak sabar. bercanda aja sama aku ya. Jadi aku tadi dapat kabar dari tim kreatif katanya sempat ada penolakan dari keluarga. Iya. Sebenarnya ya mungkin Vilo bukan orang pertama yang mengalami ini. Pasti yang menyaksikan di rumah juga teman-teman YTT Squad juga ada yang punya sixth sense. Tapi keluarga malah menganggap kalian, maaf ya, kalian dianggap malah sinting gitu. Sekarang nggak boleh ngomongin orang gila ya. Iya. Kalian dianggapnya ODGJ. miring gitu katanya. Betul, dianggap seperti itu sama keluarga. Lebih ke karena keluarga gue kan yang Chinese banget. Jadi kalau Chinese itu ada kebiasaan, mungkin kalau kalian pernah denger jokes panas dalam. Jadi apapun penyakitnya, apapun masalahnya, biasanya kebanyakan orang dewasa itu akan ngomong mungkin lu panas dalam, mungkin lu kecapean, mungkin lu kurang tidur. Jadi saat itu mereka nggak percaya sedikit pun. Dari usia berapa sih Vilo tuh pertama lihat? SD SMP itu udah mulai. Yang pertama dilihat Iya, adalah yang pertama dilihat kan gue tinggal di Tangerang yang agak pelosok ya. Dan di situ tuh mereka ada kebiasaan kalau ada keluarga yang meninggal itu dikubur belakang rumah. Jadi bisa dibilang sekitar rumah gue tuh kuburan. Semua, karena itu udah jadi adat orang sana. Jadi mereka selalu nyisain lahan kosong supaya kalau ada orang tuanya mungkin atau keluarganya mungkin meninggal itu langsung dikubur di situ. Karena itu area rumah gue jadi ramai banget. Jadi yang gue ditambah lu juga punya magnet iya, itu ya. jadi gue lihat aneh-aneh segala macem Lihat ani-ani. dan keluarga nggak percaya. Penolakannya gimana dari keluarga? Ya, Kalau cuma sakit lu demam doang lo gitu. aduh translate-nya gimana ya? Jadi kan di rumah bahasa daerah ya. Intinya adalah mereka bilang, ah nggak ada yang kayak gitu. Alah, skeptis banget. Ditambah gue 3 bersaudara, saudara gue nggak ada yang bisa. Gue anak kembar, kembaran gue juga enggak. Oh lu punya kembaran? Iya gue anak kembar. Kembaran gue cewek, namanya Flo. Allahu. Sabar ya Flo. Bukan dong, di Cadang rumah, dong. di Di rumah. rumah ya? Di rumah dong. Nungguin di lokasi. Oh gitu. Iya, dan karena nggak ada yang bisa dan nggak percaya itu yang bikin akhirnya jadi ada jarak lah. Maaf bro, sempet diajak, maaf nih, konsultasi gitu nggak ke psikologis atau dokter? Mereka ngajaknya ke orang yang Orang pinternya. iya, orang pintar versi Chinese yang Chinese. Biksu. dipercaya bisa nutup gitu. Terus apa kata suhu itu atau biksu itu? Oh, gue nggak pergi. Oh, Gue nggak pergi. Jadi anjing. Anjing, Bang. Suara apa sih itu? Suara anjing. Anjing ya? Anjing. terus gue nggak percaya. Pada saat keluarga gue nggak percaya itu, gue juga ikut mulai denial gitu. Kayak apa mungkin memang guanya kecapean, kurang tidur, dan lain-lain. Masuk ke umur 16, gangguan itu meningkat drastis. Seperti apa peningkatannya? Sentuhan, cekekan, tarik-tarik gitu. Dan gue bingung harus cerita ke siapa. Oke. Iya. Di saat gue cerita keluarga, mereka nggak percaya. Di saat gue cerita ke teman, dianggap stres, aneh. Aneh. Jadi gue berusaha untuk... Ada teman yang percaya nggak? Ada dan takut jadinya. Jadi awalnya teman-teman gue nggak percaya. Jadi kayak depresi sendiri. Iya. Down. Teman-teman gue nggak percaya. Kebetulan gue sekolah di sekolah Katolik. Jadi saat itu teman gue menyarankan, Vi lu coba pengakuan dosa deh. Kalau di Katolik kan ada pengakuan dosa tuh. Iya. Jadi di mana seorang umat masuk ke dalam sebuah bilik kayu, dia ngakuin dosanya, terus dikasih hukumannya. Biasanya hukumannya bisa doa atau apa dan lain sebagainya. Jadi gue pengakuan dosa saat itu dari pihak sekolah ngadain memang setahun sekali. Ketemu Romo yang kebetulan dia tuh ngerti spiritual. Jadi gue ngaku dosa, setelah gue ngaku dosa gue cerita. Romo aku mimpi buruk. Aku sering melihat A, B, C, D, E, diganggu, dicekik dan lain sebagainya. Jadi gue cerita ke dia tuh saat itu gue nggak percaya kalau gue bisa lihat. Gue cerita dengan harapan ditenangkan. Tapi ternyata gue nggak ditenangin. Malah dia mengiyakan apa yang Dia bukan mengiyakan. apa yang Dia bukan mengiyakan. apa yang Dia bukan mengiyakan. Kalau pengakuan dosa itu ada suara perempuan. Kayak ada suara nangis. jalan. Terus? jadi di saat pengakuan dosa itu si pemuka agama nggak boleh ngelihat siapa yang ngaku dosa. Ya, ketutupkan sama. Rata-rata film horor gitu kan. Ya, Jadi ada bilik kayu. ya, bilik kayu. Jadi gue cerita gangguan gue, biliknya malah dibuka. Anjrit. Apa kata Romonya? Tangan gue dipegang, terus dibilang, kamu yang sabar, kamu jangan takut, kamu nggak kenapa-napa.
Tapi pulang dari sini kamu harus mengikuti 3 syarat dari saya, wajib. Syarat pertama, doa Bapak kami salam Maria minimal sekali sehari, nggak boleh di skip. Itu diketawain lu. Disuruh doa diketawain lu, emang setan lu. Dia dong, Vilo kita ketemu lagi nih. Terus Itu syarat pertama, doa wajib 2. Syarat kedua, minta holy water, minum, tebar sekitar rumah. Syarat ketiga, bawa rosario kemanapun kamu pergi. oh ini jadi makan kamu bawa rosario. Jadi udah berapa tahun rosario ini? Udah 8 tahunan, 9 tahunan ya, Dek? Kadang gue bawa, kadang enggak. Ini kebetulan mobil adek gue, jadi gue ambil. Biar aman, karena gue takut juga sebenarnya. Jadi kayak secara nggak langsung Romo itu Mengiyakan Mempercayai. ada yang, mengiyakan ada yang, percaya, iya. percaya. Emang yang pertama kali dirimu lihat itu sosoknya gimana tuh? Jadi gue lihat ada sosok perempuan di pohon depan rumah. Padahal itu tanah gereja. Terus? Gue lihat ada 2 mata merah ngeliat ke arah gua. Iya nanti ya, masuk ya. Sabar ya. Dan saat itu kan gue pas ngelihat itu gue belum ketemu si Romo ini. Jadi gue penasaran, gue liatin, gue kayak gini. Ternyata tuh nggak boleh. Ternyata tuh kalau diliatin gitu harusnya pura-pura nggak lihat. Gue berusaha mengernyitkan mata untuk lihat lebih jelas. Penasaran. Dari jauh itu dia nyamperin langsung ke depan muka. Oke. Terus megang sini kayak ngencengkram. Sosoknya perempuan. Perempuan. Terus dia teriak kenceng banget. Teriaknya kayak gini. Gitu. Di situ gue nangis lah. Gue kayak wah bahaya. Vilo sadar. Vilo main game. Vilo jangan tidur. Dan itu bikin masa SMA gue hancur karena tidur gue berantakan. Kayak Conjuring ya. Kebayang. Mirip kayak gitu sih. Iya kayak gitu. Tapi akhirnya cabut dari rumah tau nggak? Setelah lulus SMA gue cabut dari rumah untuk supaya nggak kesana lagi. Ke rumah lagi? Iya. Bahkan Imlek, Natal gue nggak pulang. So, you were kicked out gitu, diusir atau? Enggak, gue yang memisahkan diri. Karena gue bukan benci dengan keluarga gue, tapi gue benci dengan tanah dan wilayah itu. Oh, iya kan yang kuburan tadi kan. Iya. Kuburan. Dan di saat gue tertekan kan, toh keluarga nggak bisa Nggak bisa mengerti, mengerti. nggak bisa ngasih Apa yang solusi. lo Bisa alami, apa yang lo membantu. lalui. Padahal adalah support system kita itu Keluarga. Iya. Caca, Nanda, Didit juga mengalami hal yang sama gitu, hampir kayak keluarga, kayak aduh apaan sih lo gini, kayaknya nggak mungkin gitu, iya. Kalau saya lebih ke untuk hati-hati sih bang, untuk hati-hati. Jadi 11-12, jatuhnya 11-12 itu adalah lu main hantu, main setan itu, kalau di agama muslim kan agak-agak gimana gitu ya Dit ya? Agak-agak riskan. Seakan-akan lo bersekutu gitu maksudnya. Ya, kayak gitu. Dikhawatirkan Dikhawatirkan. sampai jatuh bersekutu. Terus? Habis itu lebih ke sana sih bang, lebih untuk poinnya untuk hati-hati. Cuma kalau temen itu anggapannya lu udah gila lu ya katanya. Udah gila lu ya katanya gitu. Oh, Caca ada pengalaman yang kayak Vilo juga nggak? Nggak ada sih, nggak ada karena keluarga aku emang. Rata-rata bisa lihat. Iya, dari nenek. Oh, Nenek sama kakek turunan. Nenek yang dari papa itu Banten, kakek Dayak. Gue suka iri ngeliat orang yang turunan gitu. Karena kan bisa Iya. cerita, bisa dapat Bisa solusi, cerita. bisa minta saran gitu. Ya malah aku dari kecil, Abang Obi, aku lahir itu mau setahun di dalam perut mama. Oh, Serina, Serina. 12 bulan. 12 hampir 12 bulan dan keluar itu masih ada kantung apa sih? Kantung empedu. Oh, bukan empedu dong. Oh, Ampun. kok Iya, kantung ketuban. Ari-ari. Oh, kan. Ari-ari. Seriusan, Ca? Serius dan itu Setahun di normal. kandung. Pengen dia punya keturunan bangsawan. Itu Bangsatnya. Oh, begitu ngomongnya. Kalau Didit dia apain sama temen? Keluarga. Keluarga. Kalau dibilang gila sama teman-teman. Lu culun banget sih Dit hari ini, Dit. Iya, enggak apa-apa. Rambut lu. Enggak apa-apa biar kelihatan dulu. Ini ketawain Obi dulu. Dari Gak apa-apa, tadi ketahuan aja Vilo. Bintang tamu boleh ngebully host kok. boleh di sini bebas. Boleh. Lanjut. Jadi kalau dibilang gila sama teman-teman udah biasa, Bang. Tapi kalau sama keluarga ya kurang lebih sama kayak Nanda lah. Hati-hati main sama yang kayak gitu. Tapi di keluarga juga beberapa ada yang melakukan hal seperti ini juga. Kalau gue tuh ya ngomong soal pengakuan ya, mungkin sama kayak Vilo Bang Obi kali. gimana Bang Nah, Obi? itu Coba gue giliran Bang Obi. kalau ngomong soal pengakuan karena gue tuh pengen terlihat
host normal aja gitu dah ya. Kan kalau kalian kayak misalkan bintang tamu kita Bang Mongol, gue tuh gak pengen aja orang lihat gue tuh kayak Bisa. Allah. Jadi ini nggak di-cut, Bang? hah? Ya enggak, kata aja gak apa-apa. Kita kan ngobrolin berempat aja, berlima Ayuh. aja. Lo katanya setelah kuntilanak yang demen sama lo nenek-nenek sekarang. Bukan demen, kebetulan aja ada yang gangguin beberapa hari lalu. Nah. Coba ceritakan kepada kita wahai tukang kayu. Ja- Katakan padaku. Hai tukang kayu. Jadi Dia generasi Gen Z gak tau lagu itu iya bro. nggak ngerti. Tuh kan? Kita beda angkatan, Bang. Ya, ya, maaf ya, jangan dibully saya ya. Lanjut. Oke. Jadi beberapa saat yang lalu memang sempat ada ganggu nenek-nenek di kamar. Heeh. Dan kondisinya tuh gue lagi bad mood lah belakangan. Lo habis dari mana? Ya gue kalau kemana-mana nongkrong ngopi juga pulang-pulang biasanya ada yang ngikut kan. Terus kalau lagi bad mood atau lagi marah, rasa takut tuh kayak lenyap gitu. Mau lihat juga udah biasa aja. Padahal kan gue penakut. Ini jujur gue penakut. Tapi Lu punya indera keenam tapi lu takut. ya jijik lah. Lihatnya. Sama kayak Roy berarti ya. Ya, kurang lebih. Berarti ntar kalau kita biarin keliling sendiri oke ya? Jangan dong. Gue lebih ketakut karena wujudnya bukan karena dia hantu. Betul. Kaget Bikin Bang. kaget ya. Roy juga gitu sih. Karena kan perumpamaannya anggaplah kita lihat manusia ketabrak, kan jijik ya. Iya. Bentuknya jijik, tapi masih gerak gitu. Kalau si nenek ini bentuknya gimana deh? Wah, karena gue liatnya cuma sekilas di kamar, dia lagi duduk di bangku tempat kamar gue. Kan dan kalau gue tidur tuh gue matiin lampunya full, nggak bisa kalau terang. Jadi gue lihat dia lagi duduk, Kayak di konde gitu ya. terus lagi kayak ngunyah-ngunyah gitu, gue nggak paham sih. Nyeri. Nyiri. Jadi kayak gini. Biasa kalau gue takut gue langsung nyalain lampu. Tapi karena gue lagi nggak takut, gue berusaha untuk ngecek lebih jelas. Ternyata pas gue ngecek lebih jelas, wujudnya makin kelihatan, dia nenek-nenek, rambutnya memang agak berantakan. Terus pas dia lagi gini, terus dia sadar dilihat, habis itu tangannya turun pelan-pelan. Lah, Itu di samping kasurmu dia. deket kasur. Tapi nggak sampai nggak di samping persis. Ini unit apartemen yang sama dengan si kuntilanak Enggak. gitu. Beda lagi. Beda lagi, udah pindah. Ya udah gini aja, sekarang kita mulai langsung ngebahas lagi rumah yang sudah terbengkalai 10 tahun. Ini luasnya 600 meter persegi guys. Posisinya turun. Dia memang menjorok ke jurang gitu ya Mas Nanda ya. Ya. Nah ini jadi kalau melihat dari desainnya kayak jenis-jenis desainnya orang-orang luar negeri lah gitu ya, lebih ke California design dan palm-palm segala macam gini. Nah ini dijual juga nggak laku-laku ya, mungkin dari posisi topografi juga turunan, mungkin orang takutnya banjir, situasinya juga mau direnov juga mau gimana, ini mah bukan renov, ini harus digusur. Nah dari Didit dulu, udah lihat apa aja? Kunti. Ada satu sosok kuntilanak yang dominan, tapi dia sekarang kurang lebih radius dari tempat kita duduk ada 10 meteran. Dekat, tapi dia belum mendekat sampai bisa kita jangkau, kita lihat dia ketutupan di belakang sana. Sama ada sosok nenek-nenek itu, Yang dibawa sama Vilo. nggak tahu, tadi udah ngobrol sama Nanda kan. Nanda, oh iya ntar kita bahas. Terus ada juga sosok yang datang dari luar, mungkin dari bawah sana, dari luar areal sini. Ya, tambah lagi Caca juga lihat kan tadi waktu dia senter ke arah depan. Caca lihat apa aja selain tadi kata apa Didit, ada Mbak Didit bilang Caca lihat? Banyak cewek sih. Iya, iya. Tapi kayak dari atas itu tuh pada ngintip dari atas atap. Gitu kayak baru mukanya aja kelihatan. Tapi kayak aku ngeliat kayak kok banyak banget ya. Di situ Caca. Enggak di atas itu. Jadi sebetulnya kita kok untuk melihat sesuatu itu, kalau kayak gini ngeliat sesuatu langsung kayak gitu gila bang lama-lama. Ya pastilah. Aneh ya mukanya. Kasiannya kalian berempat nih ya. Mbah Didit dulu, Mbak Didit Alasan. bawain apa hari ini buat? Oke, gengs nih Bang ya. Kemarin pas kreatif. Ini nasi. Bang Didit, gua siapin apa? Pas dikasih unjuk tempat ini, nenek-nenek itu langsung menyapa. Iya bang, sering bakar ini Dan tahu di cari. rumah. Ya aromanya apa Bang? Kayu cendana. Cendana buat relax, jasmine buat relax. Terus apa jadi request gitu? Jadi requestnya adalah menyangkut pesan juga. Pesan secara tradisional mereka minta
bahwa kesederhanaan itu harus tetap dijaga. Itu doang si nenek-nenek bilangnya. Vilo udah lihat apa aja dari tadi Vilo di sini? Di sini tuh nggak ada yang benar-benar penghuni wilayah. Nggak ada. Kalau ada pun mereka mengaku. Jadi kan ini terlalu gede ya. Tuh. Tempatnya terlalu gede. Jadi ada rumah ini beda sendiri, depan beda sendiri. Sebenarnya yang paling kuat yang ada di rumah itu. Loh, Iya. Karena terlalu gede. Itu yang ngebuat tempat ini ramai. Kenapa banyak cewek ya? Ini tempat yang terbengkalai, lembab, nyaman, kamarnya banyak. Kasarnya kayak apartemen buat hantu-hantu gitu loh. Iya, betul. rumah itu juga kosong nih. Itu kosong. Ih, part 2 ke situ. Dan, iya. dan memang ada yang suka nawarin-nawarin itu di area belakang sini deket kamar pembantu. Gue sebenarnya nggak paham sih karena waktu itu pergi sama teman-teman pun pas mau pulang mau udahan udah selesai, ya ajak bikin perjanjian. Jadi gue juga takut juga. Perjanjian apa waktu itu diajak Vilo? Jadi sebenarnya kadang banyak orang yang misalnya kayak sendiri kesini bawa sesuatu, ngasih sesuatu, entah minta kaya lah, minta apalah. Itu dia bang, sama kayak yang episode kita yang pernah ada satu episode bahwa tempat itu sering dipakai minta nomor lah, minta Nah, itu yang apalah. membuat itu. Itu juga bikin mereka makin banyak kumpul karena manusianya ngasih, manusianya juga minta-minta, dan dari luar makin banyak. Itu rumah lebih bagus padahal kelihatannya tapi kosong juga ya. Itu lebih horor bang. Lebih horor dari ini. Oh, Iya. itu lebih gokil. Tapi Bang. bagus banget. Iya, lebih gokil itu. Tapi isinya bagus, Vilo. Menurut gue sih bagus kalau nggak berhantu ya. Ada tapi- pintu yang nggak bisa dibuka satu situ. Oh iya. Ya, Berarti ada yang jagain rumah itu. cowok. Gede dan tua. Gede dan tua. Sebenarnya ada satu yang utama. Gue sih sebenarnya nggak tahu dia apa ya, cuma emang badannya gede gitu loh. Gede hitam. Tapi yang di bawahnya ada kakek-kakek baik. Jadi waktu itu sempat nanya juga, tadi juga kayak ada deh kakek-kakeknya. Jadi dia itu udah tahu bahwa banyak orang yang sering datang ke sini mungkin untuk penelusuran iseng lah, bocah-bocah. Cuma kan kalau bocah-bocah banyak yang kesini buat iseng-iseng nggak tahu sopan santun gitu ya. Bahaya. Jadi dia juga sempat peringatin, katanya jangan bawa apapun yang ada di sini keluar dari wilayah ini. Terus apa lagi yang Vilo lihat di sekitaran sini? Ada cewek yang bener tadi dibilang di belakang ini, wujudnya aneh sih, kayak gede, serem gitu. Gua nggak yakin dia beneran kunti, kayaknya jin di area rumah ini. Dia yang benar-benar berkuasa di rumah ini. Di tengah ruangan, di antara tangga sama tengah ruangan utama. Terus ada satu lagi yang di jembatan, dia selalu di situ cuma intip-intip doang. Tetap paling banyak di rumah itu, tapi paling sesat dan nawarin perjanjian di belakang sini, tempat kamar-kamar pembantu. Tapi mereka banyak di atas dari lucunya atas ini ya, mungkin karena memang saking banyak yang kuntilanak di sini, mereka tuh perebutan lahan gitu, kuntilanak. Emang mereka tuh rebut-rebutan teritori juga. Ya? Teritori. Jadi mereka jambak-jambakan gitu atau gimana? Paling ngegas di sosmed bang. gas di sosmed. Oh, Ngegas di sosmed. Terus coba ceritain Vilo. Jadi mereka itu benar-benar kayak manusia yang maaf, homeless. Ketika ada tempat kosong ya berusaha untuk menghuni kan. Dan pasti mereka mencari tempat paling nyaman. apalagi lembab ya. Iya. Soal dapat enggaknya tempat itu balik lagi soal seberapa kuat mereka. Iya. Jadi semakin besar energi negatif itu ya dia semakin dapat lokasi itu. Katanya banyak arwah gentayangan juga gitu. Vilo pernah cerita ke teman-teman Vilo di channelnya Vilo Di sini. Iya. Karena rumah kosong. Allahu Akbar. Karena mereka suka mencari tempat untuk bernaung. Mereka nggak tidur ya, gue nyebutnya fase berdiam diri. Misalnya mereka netap di sebuah tempat, ya udah diem aja gitu. Karena yang mereka nggak gerak-gerak gitu. iya, kalau yang negatif itu suka tempat-tempat kayak gini. Makanya wujudnya jelek-jelek kan. Kalau yang positif nggak akan suka tempat kayak gini. Karena yang positif wujudnya bagus dan nggak peduli jam. Kalau ini kan mereka bisa bersembunyi dari sinar matahari. Jadi kayak Ini kali siang kayak apa lebih menakutkan kali kalau siang ya. Ini malam karena nggak kelihatan. siang pun kadang mereka juga sering menampakkan diri. Iya. Oke, sekarang aku pengen ke kartunya Caca dulu buat nanya-nanya di sini. Wih. Caca silakan, ada yang mau dibuka-buka dulu. Tunggu aku kayak Emang serius? nggak tahu baru kali ini aku ke lokasi Enggak, tuh kayak Bang. worry gitu. Ih, Gue belum ngeliat kan setan ngentut sih bang.
Ini tuh jadi kayak balkoni gitu, kayak dibuat mangkok. Ya. Wori baru kali, wori. Ini kok baunya di sini beda, Dit? Cuman Yes. belum sempet jadi Bang. Tadi waktu awal-awal mulai bang, gua dapet satu Awas kepleset. aroma melati. Terus? Biasanya melati itu disukain sama yang dominan di sini. Iya, yang Assalamualaikum. dominan. Itu levelnya lumayan. Dia lumayan dihormati di antara komunitasnya. Luas banget sampai ke belakang ya? Aku penasaran yang di sini sih. Kayak nungguin gitu. Gue boleh ambil barang nggak? Ada di bisa buat bantu. Oh, ada jembatan. Boleh. Ih, banyak kuntilanak di sini. Nanti kita ke situ bang. Ger, sorry Ih, mau ambil barang. kayak ada Jelong-jelong Alat deh. bantu. kayak depu. Itu takut ah. Ya udah sini dulu, fokus dulu. Nanti dipilihkan satu, dua, Itu atau ada pocong di sini. beberapanya. Di sini banyak Bang. Dan ini bangunan Udah, ini sini aja. sempat jangan dibangun kebanyakan. belum sampai jadi banget. Oh, ini udah pernah direnov. Udah. Cuma nggak jadi. Ngapa? Habis dari mana, Vin? Ambil barang, Oh, apa itu? menutup mata, Loh, kenapa? mempermudah. Ya. Oh. Jadi kamu melihatnya pakai mata batin gitu. Ya. Boleh dijelaskan? Silakan. Jadi nanti jalan-jalannya kayak mana? Ini kan terang banget. Oh. Dan biasanya gue kalau syuting nggak seterang ini. Oh, Terus kalau semakin gelap semakin gampang kelihatan. Oh, kamu kalau syuting gelap lampunya. Maksudnya nggak seterang ini. Mau kita pinjemin lampunya biar terang? Nggak usah. Oh, bukan gitu maksudnya. Bukan gitu. Oh, keren. Soalnya kan gue kalau gangguan kan biasanya lebih sering, misalnya kayak tadi gue cerita nenek-nenek pas lagi full gelap atau apa. Itu lebih Iya, gampang. Caca juga kadang minta diredupin si lampunya. Iya. Kalau Abang? Terang. Wih, Outdoor gua mah. Outdoor sih gua anaknya. Terang dan di atas kaca. Ya siap? Vilo yang di sini berarti. Ya. Permisi. Tunggu bang, Ini bagian paling ditunggu. Ini dulu kan? bang nih. Abang Bang, nyuruh mereka abang masuk. kan ahli perkocokan. Anjay. Tanggal lahir gue, apa tanggal lahir Vilo gua wakili? Tanggal lahir abang Nanti kartunya Vilo yang Oh. keempat. 25 berarti. Iya. Tuh, 3, 4, 5, Tuh ulang lagi bang. tuh. Ih, udah dong. Nggak bisa bang. Bisa nggak tanggal hari ini aja? Ya hari ini Oh, kan. ini tanggal berapa? Oh. 4, 5, 6, 7, 8. Permisi. Yang ada di sini, maaf kalau tadi saya ngomong kasar. Numpang tanya. Boleh masuk ke kartunya teman saya Caca. Nanti saya tanya-tanya ya. Yang mengundi di sini permisi. Assalamualaikum. Masuk ya. Apa, Cak? Sering center sebelah sana. Hah? Mangol sebelah sana. Itu turun banget ke situ ya. Permisi, masuk ke kartu teman saya Caca ya. Ada yang jawab iya gitu nanti. Oke. Saya mau nanya, yang merasa paling kuat di sini, yang paling berkuasa, siapa kamu? Yang kalau yang ya. Lagi bang. Lagi? Lagi? Kok cerita? Ambil lagi bang. Cerita. Lagi? Cerita. Oh. Cerita. Saya suka nomor 3. Merah. Merah guys. Merah maksudnya apa sih? Cewek. Berbaju merah. Aduh. Hei, masuknya kartu Caca. Jadi sebenarnya rumah ini tuh kayak ada apa ya, kayak dari yang Ada cerita punyanya apa sih, juga sih, kayak ada cerita Kan? Kenapa Angin, sih? angin. Kenapa sih baru kali ini loh Kalau punya abang kagak bunyi. talent YTT ya kentut di lokasi. Ini nggak apa-apa bro, Masuk angin, memang udaranya dingin. Udah lo nggak bisa ngaceng. Di,
Jangan salah. Kan di tempat angker. Cerita dulu, Bro. Nih, ini tuh kayak ada misteri di balik misteri, Bang. Tentang rumah ini dari si yang empunya. Oke. Mengakibatkan rumah ini ya udah mentok, nggak bisa diapa-apain. Sebenarnya bukan nggak ada dana, ada kok. Jadi bukan masalah dana. Bukan masalah dana, yang bikin mentok itu- cuman ya, berita yang tersebar seperti itu. Yang bikin mentok itu apa, Cak? Trauma. Trauma? Trauma apa, Dit? Nggak tahu, barusan ada yang bilang Nih. ada trauma dia sama rumah ini. Ini udah berapa kali ganti penghuni sih? Baru sekali kan? Cocok ya, gue belum ngintip ya. Jadi ada trauma, Bang. Trauma tentang ya gitulah, Traumanya apaan? tentang perasaan juga, Bang. Ya tentang feel. Jadi complicated sebenarnya sih. Mau manggil nenek-nenek itu deh. Mas Nanda panggilin dong nenek-nenek itu. Nenek! Gua Yang bahas di soal itu, gang Cak. ini. Nenek yang di gang ini masuk ke kartu Caca yuk. Aku ngundangnya ke sini, Cak. Mungkin bisa di. Cak, aku pengen nanya tentang nenek itu deh, Cak. Oke. Dia dengar saya nggak ya? Udah. Nenek, Bang Obi kesini. Udah, Bang, cukup. ceritain sesuatu dong. Udah diambil. Lu buka 3 tuh. Abang yang buka. Boleh. Oke, langsung nenek itu langsung kayak zit, gitu. Semuanya langsung. Nggak apa-apa semuanya. Borgol. Kasih tahu, Cak. Apa tuh? Nenek, nenek aku minta cerita. Itu udah keluar kok kartunya. Iya, nih, Ini siapa? Queen. bukan Prince. Prince. Aduh, dia terjebak di sini kan ya. Udah lama Ini Prince. Ini Kaf. terjebak dia di sini udah lama ya, Dit. Iya. Ya kan? Iya. Dia terjebak di sini udah lama. Udah lama. Dan dia nunggu seseorang yang dia cintain, yang dia ya untuk ketemu lagi. Mungkin itu pasangannya, mungkin itu almarhum suaminya atau apa di masa lampau. Sebentar, mohon maaf. Velo lagi syuting kok tidur? Nggak tidur. Enggak, biar lebih gampang. Dia berusaha Ini ngakses, ngapain Bang. sih? Dia Gitu, Bang. Kenapa aku kan kadang-kadang minta ini dong, redupin Ini Vilo lagi gitu. ngapain? Karena Biar lebih gampang aja untuk melihat. Komunikasi. melihat dan Melihat. merasa. Oh. Yang gua rasain jelas banget itu malah jadi yang penghuni rumah yang situ sih. Yang ketariknya ke sana ya? Dia nggak suka kita di sini. Iya. Katanya pergi. Sosok yang mana yang nggak suka? Yang paling besar. Oh. Katanya pergi. Berarti sosok yang paling besar, ambil Bang Opi kartunya coba satu. Pergi, jangan ganggu. Jangan buat keributan di sini. Ambil satu. Kan kita di sini buat Ambil keributan. kartu sesuai feel Bang Obi coba. Bentuknya hancur juga. Jelek. Kan sedungkul. Gede banget sih. Jadi itu nggak gitu kelihatan. Iya, lagi Bang. Ini Ada nama dia? nih. Dia nggak mungkin kasih tahu namanya. Iya, iya. Itu nggak mungkin dia kasih tahu nama. Nih. Cewek dan cowok. Yang paling besar King and Queen. Ini Itu ancaman buat kita. kenapa dia keganggu, Vilo? Kan kita syutingnya di sini bukan di area dia. Karena terlalu banyak sering orang-orang kesini. Oh. Ini Gangguan yang paling parah biasanya apa yang ancaman yang terjadi? Ya biasanya ya. Gue inget banget dia waktu itu pernah juga naruh kalimat, dia bilang jangan salahkan saya ketika kamu tidak selamat. Atau waktu itu dia juga sempat bilang jangan bawa yang ada di sini atau kamu akan celaka. Jadi ancamannya tuh dua, pertama untuk kita pergi, kedua untuk jangan bawa apapun. Jadi yang tadi Caca bilang benar, ada yang stuck nyangkut di sini kan. Jadi yang stuck nyangkut di sini tuh ada yang ditahan juga gitu loh, ditahan paksa. Berupa benda gitu atau apa? Benda dan makhluknya. Jadi diminta untuk kita nggak ambil dua-duanya. Bang. Karena makhluknya tuh ada yang
berpotensi ngikut di antara kita semua ada di sini untuk keluar dari wilayah ini. Itu yang dia nggak mau. Ini ada yang mau komunikasi sama Vilo? Allah. Enggak, cuma cewek mau ikut pulang, jangan dong. Wah, bentukannya kayak apa? Yang ada di jembatan yang ke arah sana tadi. Enggak bang, enggak cakep bang. Iya. Mulutnya sampai kuping bang, Jelong nih. lebar. Oh iya? Aneh-aneh ya di sini bentuknya. Kayak yang Kebanyakan. hantu Thailand itu, yang robek Iya. jahit itu. Enggak dijahit, ini memang lebar aja. Dia Bang. ngomong apa sama Vilo? Cuma suruh pergi doang. Enggak, yang perempuan itu mau ikutan gitu. Oh, kalau yang perempuan kayak gitu mereka nggak akan ngomong lah. Cuma mau pulang, mau ikut aja. Atau nanti ngapain. Posisinya di mana? Di yang jembatan yang kan di bawah turun kan ya? Ada jembatan untuk langsung nyatu ke lantai 2 rumah itu. Itu apa sih? King and Queen yang Vilo lihat. Jadi kita nyebrang langsung lantai 2 di pojok balkon sini bang nih. Dari sini kelihatan Keluar semua. dekat pilar yang biru itu. Lumayan ada 5 menitan tadi berdiri di situ dia ngeliatin kita. Pas lo ngomong ancaman. Serem banget. Kenapa ya villa-villa Emang itu itu galak rata-rata banget sih. horor ya? Karena nggak Di rumah itu galak bang. banget. Nggak ada kepemilikan manusia. Yang paling kuat cewek Nggak ada. cewek dan cowok. Iya, Iya cewek kan? dan cowok. Ya, pas lo bilang diusir kartu ini keluar. Iya. Ini ancaman yang lo bilang ancaman langsung keluar kartu. Malah yang baik malah diem doang kayak kakek. Kakek-kakek. Kakek-kakek yang di bawah itu sebenarnya dia nggak jahat, dia justru kayak peringatin gitu loh. Dia ngasih taunya baik-baik. Aku bingung kenapa teman-teman semua berempat pada ketariknya ke rumah yang di sebelah sih. Emangnya di sini apa di sini cuma tempat tinggal doang mereka? Yang ini kan cewek jelek kan beda Teritori, kasta. Bang. Oh, beda kasta. Kalau di sini tuh mereka tuh cuma ngintip aja dari atas bang, kayak ngintip ini. Ngintip doang, ngintip gitu loh. Oke. Vilo, kamu tuh kalau misalkan berkomunikasi sama mereka selain dari Nanda lagi penglihatan gitu, dari Aku tuh apa nggak misalkan bakal kayak menyentuh benda itu juga bisa berkomunikasi. Enggak, nego. gue bisa manggil tapi nggak bisa ngusir. Bisa manggil tapi nggak bisa ngusir. Iya, jadi gue kalau syuting gitu biasanya masing-masing orang tuh udah begitu guys. Karena gue cuma bisa manggil dan gue bisa mastiin pesannya sampai, tapi gue nggak bisa ngusir, jadi itu kan cukup bahaya kan. Jadi kalau kata orang-orang hantu-hantu tuh lebih demen di pohon kosong tuh nggak juga ya? Mereka lebih senang rumah kosong begini, gede-gede mewah ya. Ya karena mereka suka sudut. Oh, jadi rumah kalau di hantu roh itu di pohon itu enggak ya? Tergantung lah. Biasanya pohon-pohon kan yang cewek-cewek ala yang kunti-kunti gitu. Kunti alay. Iya kan? Serius? Pohon? Karena kunti itu sebenarnya nggak semenyeramkan itu. Itu kayak maaf cewek alay putus cinta bunuh diri, jadilah kunti. Oh. Meskipun nggak semua ya, intinya mereka yang nggak layak nyebrang, nyangkut, dan jadilah. Salam nggak? Salam. Salam yuk. Salam yuk. Salam. Udah berapa puluh episode masih kagetan gue. Ya udah makan Vilo dulu. boleh bertanya mungkin. Aduh, Boleh, itu memang disiapkan kok. tuh makan kan suka ngobrol ya. capek yang ini. Ya, habis makan ngobrol ya. Ngobrol ya. Ngobrol mau? Sosok Lapar ya Pak? enggak? Ayo, Sosok apa Dit? nanti dia cerita. Ini sosok yang di bawah kok, rumah bawah. Udah nggak ada ini, makan aja dulu. Air, nih air, udah disediain. Abang dapat Boleh. profitable princess Berapa? realization. Pulang. Iya, nanti kita pulang. Pulang. Nih, kamu boleh di sini, boleh dikasih salam gini baik-baik. Aduh. Kita mau tanya sih, ya. Hah? Kenapa? Barusan anak buah kamu ada yang kasih nomor tuh. Suka ada yang minta loh di sini. Nomor togel Dit. Iya, anak buah kamu ya yang bandel ya. Profitable tuh tulisannya. Cak. Profitable. Gimana Ki? Anak ini masih inget nggak? Wah, Nanti pulang lah. Nanti pulang. Atau mau ikut Vilo pulang? Heeh. Jangan dong. Emang ada apa Ki? Kok disuruh pulang? Hmm? Mampir. Kenapa balik lagi? Tuh kan. Ya Vilo diomelin deh. Emang banyak yang Demi- minta Ki di sini Ki. Hmm? Berarti Apa? aki-aki ini Mau apa? jadi saksi pas film pertama kesini. Ki,
Izin nanya ya. Aki menyaksikan ini adik ini Vilo ini main ke sini sebelumnya ya? Aki siapa? Ini siapa sih? Ini Aki. Saya manggilnya apa dong? Kan kamu udah tua. Enggak kan kamu udah tua, makanya kita manggil sopan. Nggak Oh, usah jadi manggilnya marah-marah. apa, Om? Ada tensi nggak? Manggil Coba ditensi apa? dulu. Manggilnya apa kalau Alex nggak mau dipanggil bawa Aki? tensi Bawa tensi, kemana-mana. coba ditensi. Maunya- Darah Alex tinggi deh. selalu bawa Dipanggil tensi ses. kemana-mana sekarang Hey. dia. Coba. Maunya dipanggil apa? Aki mau dipanggil bapak apa nenek apa Tuan ini mau dipanggil siapa Tuan? Tuan mau dipanggil apa? Sosok kakak itu bukan ada di sini. Ada di sebelah sana. Iya, dia mah Jadi manggilnya siapa? bukan Aki. Oh yaudah, Tua lagi. yaudah gini aja. Kita dulu ya. Oh. Oke. Aduh Allah. Allah, la ilaha illallah. Ya. Mau. Mas Nanda. Mas Nanda lagi. Didit. Ini dulu. Dit. Ini. Dit. Cak, sini, Cak. Dia mau lari ke bawah. Heh. Cak. Malu dengan tetangga. Assalamualaikum. Bisa jawab? Kotor lagi dia. Bisa jawab. Salam yuk. Yuk, ngomong baik-baik. Mau? Yuk, ngomong baik-baik ya. Yuk. Assalamualaikum. Aku nggak bisa megangin perempuan soalnya. Villa sini, Villa. Assalamualaikum. Ngomong baik-baik yuk. Boleh? Mas Nanda, buruan sini. Assalamualaikum. Kenapa? Siapa ini? Buruan. Bisa ucapin salam? Salam yuk. Siapa kamu Siapa kok ini? teriak-teriak, lari ke bawah mau kenapa? Mau ngomong? Nih, Hah? Siapa? Kenapa? Ngomong apa sih? Kenapa? ini marah lagi. Mau nanti ngomong? Mau cerita nggak? Mau cerita? Mbak kenapa, Mbak? Kenapa mau cerita? Mbaknya kenapa? Main ke sana. Ikut ke sana. Ya jangan pakai badan teman saya, ke sana Badannya panas sendiri. Tadi Hah? udah ada panas. Nggak boleh ikut lah. Ngapa kamu Nggak ngatur-ngatur boleh. manusia? Kenapa emangnya? Anak ini kenapa? Kamu suka sama anak ini ya? Nggak boleh ikut. Tapi nggak boleh. Nggak lucu. Salam dulu, assalamualaikum. Jawab salam dulu. Nggak boleh. Kamu bisa ucapin salam nggak? Salam dulu, assalamualaikum. Gak ngerti. Emang di bawah ada Mau apa? cerita. Cerita apa di bawah? Mau cerita. Cerita lagi? Cerita nggak? Kalau nggak mau cerita, Kalau nggak mau cerita, Kalau cabut mau aja dah. cerita keluar ya. Balikin. ayo keluar. Cerita nggak? Heboh. Allah. Di bawah ada apa sih di teman? Kali bang halaman sebenarnya sih mungkin view-nya bagus di bawah deh. Kenapa Kita dia center mana ngajak? cak? Kenapa dia ngajak ke bawah? View-nya bagus bang di bawah. Istighfar Nova, Bagus view-nya. Tapi kalau buat kita ke bawah mah tuh di situ balkon. Istighfar Nova. Istighfar. Yuk. Nova istighfar Nova. Nova istighfar. Nova, Istighfar yuk, Nova yuk. Ayo. Ih, bisa yuk, bisa. Nova. Istighfar. Jadi ketawa. Nova. Nova, bangun. Apa? Udah mau marah Nggak boleh deh. gitu Mau sama ngamuk. manusia. Bakal dit. Ayo Dit. udah Bakal. nggak bisa. Nggak bisa. Bakal dit. Nanda. Anjing kaki gua. Goblok. Kaki gua kumat, goblok. Dit. Iya. Nova dijagain. Lu mah lari-larinya nakal banget. Wih. Mau ngapain lagi? Kan udah dibilang kita ngobrol dulu, nggak usah kayak gitu. Udah, kalau mau marah-marah nggak apa-apa deh. Marah-marah deh tuh. Udah, masih mau marah-marah nggak? Kalau udah nggak marah-marah, udahan. Ini Aki yang tadi. Bukan. Ini nggak mau dipanggil Aki. Om. Om, saya izin nanya aja. Tadi kan belum sempat nanya. Boleh nanya. Waktu adik ini main ke sini, Om menyaksikan.
Iya. Hujan, ayo. Apa? Apa? Hujan dimarahin. Oh, dia manggil Hujan. Saya mau nanya sama Om. Ayo. Waktu anak ini ke sini, Dia ngapain? ngapain aja? Si Vilo Coba ngapain? ceritain. Siapa tuh ada yang nggak ceritain sama kita? Hah? Dia minta-minta nggak, Ki? Nakal. Beneran? Vilo datang ke sini nakal nggak? Oh enggak. Ngambil-ngambil barang nggak? Enggak. Terus kenapa Vilo nggak Kenapa boleh diusir? kesini? Makanya Diusir. kalau baik-baik aja. Kan dia datang baik-baik. Kenapa? Takut ada yang ikut. Iya takut ada yang ikut Vilo ya. Lah kan dia nggak ngapa-ngapain, makanya nggak Vilo apa-apa dong nggak kita di sini ngapa-ngapain. lagi. Oh, kita malah diusir. Udah malam. Udah, oke, pulang. Nggak bisa hujannya, pindah. Udah ditahan lagi. Allah. Mas Nanda jangan dibuka dulu. Berhenti dulu hujan. Udah, aman. Udah, tenang aja. Yang tadi baik-baik aja. Air. Kasihan. Itu Air ngap. Nope gimana Nope? Udah sadar. Ya, karena memang ada 2 rumah yang akan kita kelilingi ya. Kita akan melakukan penelusuran ke rumah A dan rumah B. Kita mulai dulu sekarang ke rumah A ya. Teman-teman, ini dia penelusuran yang tak terlihat. Maaf ganggu ya. Bagus ya tempatnya ya. Jaga-jaga ditahan Mas Nandanya. Ayo Tuan, kalau mau ngobrol nggak Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku udah suka dengan dia.